Hai semuanya, selamat datang di Del Dark Tales, tempat di mana aku akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Kita lanjutkan kisah horor berjudul The Old Hospital karya Sri Mariyati. Jangan lupa untuk langsung ke karyakarsa.com untuk membaca langsung kisah ini dan karya lainnya dari Sri Mariyati, dan kasih support kalian ke setiap karyanya di Karya Karsa. Dan kalau kalian suka dan ingin terus mendengarkan kisah horor dan misteri untuk aku ceritakan di channel ini, support aku dengan kasih like dan subscribe channel ini. Kita langsung ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ran, coba lihat GPS-nya pakai HP lo. Udah bener gak nih jalannya? HP gue mati, ujar Dimas. Bentar, gue lihat. Udah bener kok jalannya, kata Rani. Oh oke, kalau gitu pakai HP lo dulu aja ya. Oke Dim, sini sekalian biar gue bantu chargerin HP lo. Dimas menyerahkan handphone miliknya pada Rani. Rani yang tengah sibuk ngecas HP Dimas tak menyadari muka sahabatnya yang bingung ketika melirik ke samping. Di pinggir jalan, ia melihat seorang nenek-nenek yang memakai baju serba hitam menatap lurus ke depan, tak bergerak sama sekali. Setelah mobil mereka melewati nenek misterius itu, Dimas mencoba melirik kembali dari kaca spion, dan sosok nenek itu sudah tidak ada lagi di sana. Seketika, muka Dimas pucat. Apa gue baru aja ngeliat hantu ya? Batinnya. The Old Hospital, Chapter 2. Who is she? Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu ada di samping kita ketika saling membutuhkan. Dimas Hanggara. Di halaman rumah Rani, Dimas sedang sibuk memasukkan barang-barang ke bagasi mobil. Rani beruntung, ia masih memiliki sahabat seperti Dimas yang selalu ada untuknya. Rani kabari mama ya begitu kamu sampai di sana, ujar mama. Iya mah, kata Rani. Rani lalu memeluk erat mamanya, menumpahkan segala kerinduan yang mungkin akan dirasakannya selama tinggal jauh dari sang mama. Pasalnya, Rani belum pernah pisah rumah dengan mama semenjak kepergian papanya 6 tahun lalu. Dimas, tante titip Rani ya, ujar mamanya lagi. Aman tante, seru Dimas sembari mengembangkan senyum dan mengacungkan jempolnya. Kalian hati-hati di jalan, seru mama Rani. Rani yang sudah berada di dalam mobil melampaikan tangan ke arah mamanya. Mobil pun melaju meninggalkan rumah Rani yang perlahan sudah tak terlihat lagi. Satu hari sebelumnya, seminggu setelah sadar dari koma, Rani sudah dinyatakan pulih dan diperbolehkan pulang. Ia diberikan izin oleh pihak rumah sakit untuk mengurus segala keperluan yang ia butuhkan, termasuk berkas pindahannya. Rani yang kini sudah keluar dari rumah sakit bersyukur kondisinya saat ini telah pulih sepenuhnya. Ia memutuskan pergi ke rumah sakit pusat tempatnya bekerja untuk mengambil barang-barang yang masih berada di sana dan mengurus surat-surat pemindahan tugas. Di lobi, Rani disambut Fahrah, sahabatnya, yang tengah berdiri di dekat loket administrasi. Sesaat mereka saling berpelukan. Setelah itu, Rani pamit bergegas pergi menuju ke ruangan direktur rumah sakit yang berada di lantai 13. Kalian relate gak sih? Sebenarnya angka 13 itu disebut sebagai angka sial atau keramat dalam dunia mistis. Percaya gak percaya sih, soalnya itu masih observasi autor yang bersumber dari Mbak Google. Oke, kita lanjut ke cerita. Tapi tenang aja, Rani sepertinya tidak mengetahui dan mempercayai hal tersebut. Dan meskipun ia tahu, Rani tak memusingkan hal yang tak masuk akal semacam itu. You know what? Rani tipe orang yang kurang percaya pada hal-hal yang berbau mistis, setidaknya untuk saat ini. Ketika Rani hendak menaiki lift, dari kejauhan Fahrah berteriak, "Semangat Ran!" sambil mengepalkan kedua tangannya. Melihat tingkah sahabatnya itu, Rani hanya bisa tersenyum. Di lantai 9, lift tiba-tiba berhenti, dan pintu lift terbuka. Saat itu kebetulan cuma ia sendiri yang menaiki lift tersebut. Sempat ada 5 orang lain lagi yang menaiki lift bersamanya. Tetapi kelima orang tersebut sudah turun di lantai 4 dan di lantai 7. Nah, mulai dari sini Rani benar-benar sendiri.
Habis itu, tak ada lagi orang kecuali dirinya yang berada di dalam lift. Tak bisa dipungkiri, ada perasaan sedikit takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Meremang dan hawa terasa tidak enak. Maklum, baru-baru ini Rani kan memang mengalami hal aneh yang mistis. Membuat dirinya yang dulu pemberani, sekarang mentalnya mulai menciut. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rani sedikit lega. Ada seorang yang naik dari lantai 9. Setidaknya ia mempunyai teman sekarang, pikirnya. Lift berhenti dan pintu mulai terbuka perlahan, menampilkan seorang kakek tua memasuki lift memakai baju pasien. Kakek itu masuk dan berdiri tepat di samping Rani. Anehnya, si kakek hanya diam, tanpa menekan tombol ke lantai berapa yang akan ia tuju. Lantai berapa, kek? Rani mencoba menawarkan bantuan untuk menekan tombol ke lantai berapa si kakek ingin pergi. Mungkin karena lagi sakit, makanya ia tidak bisa menekan tombolnya. Rani masih berpikir positif. Tapi lagi-lagi, kakek itu hanya diam dan tidak berbicara sedikit pun. Menatap lurus ke depan tanpa menoleh ke arah Rani. Pintu lift pun tertutup. Dalam pikirannya, selain merasa tidak nyaman, rasa takut mulai menghampiri. Lagi, ingin rasanya segera sampai ke lantai atas. Rani masih saja bergelut dengan pikirannya sendiri. Dan pintu lift terbuka menuju lantai 11, di mana itu adalah ruang rawat inap untuk pasien kelas VVIP. By the way, rumah sakit itu menyediakan ruang rawat inap VVIP di lantai 11 dan 12. Rani bernafas lega ketika si kakek itu sudah keluar. Oh, jadi pasien VVIP toh, pantesan, celetuk Rani. Dek, wait, gue kan gak nekan tombol apapun selain lantai 13. Rani menyadari bahwa ia tidak menekan tombol menuju lantai 11. Apalagi si kakek tadi hanya dia mematung. Dengan muka pucatnya yang membuat Rani ketakutan. Dan sudah pasti dia, atau ya si kakek, itu bukan manusia dong. Buru-buru ia menekan tombol close agar pintu secepatnya tertutup. Saat pintu lift akan tertutup, tampak sosok kakek tadi menyeringai seram ke arah Rani. Lampu di dalam lift tiba-tiba hidup, mati, dan pintunya seakan lama sekali menutup. Si kakek berjalan gontai ke arahnya. Awalnya pelan, lalu langkah itu semakin cepat. Mulutnya menganga mengeluarkan darah. Rani yang panik hanya bisa berteriak. Saat sudah hampir dekat, lampu menyala seutuhnya dan pintu berhasil tertutup. Rani menghirup nafas lega ketika lift sudah bergerak menuju lantai atas. Sampai akhirnya ia tiba di lantai 13 dan langsung menuju ruang direktur rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, semenjak Rani bangun dari koma, ia semakin sensitif. Memang kalau bekerja di rumah sakit, pasti pernah mengalami kejadian mistis minimal sekali seumur hidup. Begitupun dengan Rani. Biasanya ia selalu cuek dan tidak terlalu takut. Tapi kali ini berbeda. Rani seolah-olah diteror dan kehidupannya tidak menyenangkan seperti dulu sebelum ia mengalami kecelakaan. Melainkan hidupnya saat ini lebih ke arah menyeramkan. Silakan masuk, sahut suara dari dalam, yaitu Pak Beni, direktur rumah sakit. Silakan duduk, Dokter Rani. Pak Beni mempersilakan Rani duduk dan mereka mulai memperbincangkan mengenai pemindahan Rani ke cabang rumah sakit lain di luar kota. Sebenarnya saya berat hati memindahkan dokter, tetapi ini sudah kebijakan rumah sakit, ujar Pak Beni. Tidak apa, Pak. Lagian kejadian itu adalah murni kesalahan saya. Saya tidak berkeberatan, jawab Rani. Selain karena masalah kecelakaan dokter, alasan lain pemindahan tugas ini dikarenakan cabang rumah sakit kita sedang kekurangan tenaga medis. Jadi keputusan ini solusi terbaik yang saya buat untuk dokter. Jelas Pak Beni panjang lebar. Baik Pak, saya mengerti kok.
Kalau begitu saya pamit ya Pak. Rani tersenyum, kemudian mereka saling berjabat tangan. Tak lupa Rani membawa amplop coklat yang diserahkan Pak Beni kepadanya. Rani hanya bisa menerima apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Siapa sangka kehidupannya yang nyaris sempurna, walaupun tidak ada kata sempurna di dunia ini. Menurut Rani, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Punya pekerjaan yang sesuai passion, kekasihnya yang tadinya ia kira tulus mencintainya, dan membuat mama orang satu-satunya untuk Rani bangga. Semua itu hancur seketika karena perbuatan Bram yang selingkuh dari Rani dan membuat hidupnya hancur berantakan. Hari keberangkatan Rani pun tiba. Ia diantar oleh sahabatnya, Dimas. Mereka sudah berteman sejak kecil. Dimas sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Sikap Dimas yang receh membuat Rani lupa akan kesedihannya. Ran, coba lihat GPS-nya pakai HP lo. Udah bener gak nih jalannya? HP gue mati, ujar Dimas. Bentar, gue lihat. Udah bener kok jalannya, kata Rani. Oh oke, kalau gitu pakai HP lo dulu aja ya. Oke Dim, sini sekalian biar gue bantu chargerin HP lo. Dimas menyerahkan HP miliknya pada Rani. Rani yang tengah sibuk ngecas HP Dimas tak menyadari muka sahabatnya yang bingung ketika melirik ke samping. Di pinggir jalan, ia melihat seorang nenek-nenek yang memakai baju serba hitam menatap lurus ke depan. Tak bergerak sama sekali. Setelah mobil mereka melewati nenek itu, Dimas mencoba melirik kembali ke kaca spion dan sosok nenek itu sudah tidak ada lagi di sana. Seketika muka Dimas pucat. Apa gue baru aja lihat hantu ya? Batinnya. Ini sudah menjelang maghrib dan langit sudah mulai gelap. Untuk apa seseorang berada di jalan tol seperti ini? Rest area masih jauh. Ditambah lagi sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Fix, itu bukan manusia. Dimas menghela nafas gusar. Kenapa Dim? Muka lu pucat banget? Tanya Rani. Hah? Nggak apa-apa. Jawab Dimas. Laper lo ya? Kalau lapar, ntar beberapa kilometer lagi ada rest area. Kita makan malam di sana. Sekalian ada yang mau gue beli di supermarket situ, kata Rani lagi. Dimas hanya menjawab Rani dengan anggukan dan senyum yang sedikit ia paksakan. Ia tidak ingin memberitahu Rani karena tahu sahabat kecilnya itu sedang banyak masalah. Dimas tidak mau membuat Rani takut dan menambah masalah yang baru. Makanya ia memilih untuk diam, memutuskan tidak menceritakannya pada Rani. Tolong. Dimas melihat Rani di samping sedang tidur tapi sambil mengigau. Sepertinya ia bermimpi buruk. Dimas pun berusaha membangunkannya. Ran, lo kenapa Ran? Bangun Ran. Sambil mengguncang lengan Rani agar ia terbangun. Tidak, pekik Rani lagi dan terbangun dari tidurnya. Lo mimpi apa Ran? Raut muka Dimas terlihat panik. Sesaat Rani terdiam, malah semakin membuat Dimas khawatir dan penasaran. Enggak, gue gak mimpi apa-apa. Mungkin gue kecapean aja kali ya. Rani mencoba tersenyum meyakinkan Dimas bahwa ia baik-baik aja. Gue ke toilet dulu ya. Segera Rani keluar dari mobil. Dimas yakin pasti ada yang disembunyikan Rani. Terlihat jelas dari raut wajahnya. Tapi Dimas memilih untuk tidak memaksakan Rani bercerita. Biarkanlah Rani sendiri memutuskan kapan ia siap untuk berbagi keresahannya pada Dimas. Karena sahabat yang baik tidak mencari tahu permasalahan yang dihadapi untuk sekedar memuaskan keingintahuan tanpa membantu apa-apa. Melainkan sahabat yang baik adalah selalu ada ketika saling membutuhkan. Setidaknya itu yang bisa Dimas lakukan untuk Rani. Rani mencuci tangannya di wastafel. Tak berselang beberapa detik terdengar suara tangisan wanita yang begitu lirih. Dibarengi dengan lampu yang hidup mati di dalam toilet. Tak sengaja Rani melihat sosok seorang wanita tengah berdiri tepat di pintu bilik toilet paling ujung, lewat pantulan cermin. Saat menoleh ke belakang, sosok wanita itu tidak ada.
Rani pun mencoba kembali melihat dari pantulan cermin sosok wanita itu ada di sana. Siapa kamu? Tanya Rani memberanikan diri bertanya pada sosok hantu yang dia lihat. Tubuhnya mulai gemetar ketakutan. Sosok itu seperti kuntilanak dengan rambut panjang berbaju putih dan ada noda darah. Rani mencoba memejamkan matanya karena kakinya seolah tak bisa digerakkan. Sangat berat. Semoga saat membuka mata, ia tak lagi melihat sosok itu lagi. Suara tangisan menghilang. Lampu kembali normal. Sosok itu sudah tidak ada. Rani bernafas lega. Kemudian dia buru-buru keluar dari toilet, dibarengi cekikikan menyeramkan. Selepas dari toilet, Rani langsung mampir ke supermarket. Setelah masuk ke dalam, baru saja berdiri di dekat pintu masuk, penjaganya menatap Rani aneh, seperti orang ketakutan. Rani segera melangkahkan kakinya ke rak tempat cemilan dan makanan instan. Selesai memilih barang, ia berjalan menuju kasir. Pria yang menjaga kasir mukanya terlihat tegang dan pucat. Rani yang merasa aneh dan risih juga, lalu bertanya pada penjaga kasir. "Kenapa, Mas?" "Oh, tidak ada, Mbak," jawabnya terbata-bata. Kembali ia sibuk menghitung belanjaan Rani. Ia seperti bisa melihat sesuatu pada Rani yang entah apa. "Terima kasih dan selamat berkunjung kembali," ujarnya lagi. Rani segera pergi dan berbalik menuju pintu keluar. Dengan perasaan yang masih takut, pria penjaga kasir kembali melihat ke arah Rani. Tebak, apa yang dilihat oleh penjaga kasir? Sosok nenek tua yang mengenakan pakaian serba hitam, berwajah pucat, rambut putihnya yang panjang dan mengembang, menatap tajam dan menyeringai kepada si penjaga kasir. Sosok yang dilihat oleh Dimas saat di jalan tol tadi. Who is she? Siapa sosok nenek menyeramkan yang mengikuti Rani?